Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya, pastinya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, untuk di-subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang udah subscribe, makasih banget. Oke, hari ini tema pembacaannya adalah cinta terakhir yang akan menemanimu selamanya. Wow, akan ada seorang, ini cinta terakhir buat kamu ya, yang akan menemani kamu selamanya. Semoga pembacaan hari ini bisa resonate sama kamu dan bisa membantu kamu. Apapun itu, ambil yang positif, buang yang negatif ya. Kita lihat dulu ya, ada energi apa dari pembacaan ini ya. Yang pertama adalah akan ada energi acceptance. Sora akan keluarkan dulu ya. Akan ada energi acceptance. Oke. Yang kedua adalah ada energi ke surrender. Oke. Dan yang ketiga ada energi dari forgiveness. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, pembacaan kita, kamu akan berdealing atau kamu cinta terakhir kamu adalah cinta yang banyak energi dari menerima. Adanya penerimaan ya, adanya penerimaan dari sisi kamu bisa menerima dia apa adanya, dan ada dari sisi dia yang bisa menerima kamu apa adanya ya. Jadi energi penerimaan secara utuh. Jadi untuk kalian yang selama ini mungkin merasa worry, merasa insecure karena banyak tekanan dengan cinta yang dengan seseorang yang banyak demandingnya, banyak ini dan itunya, kamu akan bertemu dengan cinta terakhir yang penuh dengan penerimaan. Nah, ini bisa saja sudah terjadi, ini bisa saja sedang terjadi, atau kamu sudah ketemu sama orang ini ya. Ingat ya, periode waktunya itu bisa terbalik-balik. Lalu yang kedua adalah ada energi kepasrahan ya. Nah, kalau yang Sora lihat di sini ada energi dari kepasrahan, dimana kayak kepasrahan ini bukan tidak adanya sebuah perjuangan ya, tapi artinya adalah hubungan ini akan diisi oleh banyak sekali keikhlasan ya, keikhlasan menerima, keikhlasan menjalani, keikhlasan saling menyupport gitu loh. Jadi ikhlas saja menjalankannya, jadi tanpa beban, tanpa ekspektasi yang berlebihan, karena menerima dan mengikuti alur ya. Dan di sini adalah banyak sekali energi penerimaan ya, penerimaan dan permintaan maaf. Artinya ya, di sini ada energi kebesaran hati, antara kamu akan banyak sekali ya memaafkan dia mungkin dengan masa lalunya dia, atau sebaliknya dia memaafkan kamu dengan energi dari masa lalu kamu. Oke, sekarang kita mau lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari orang ini. Nah, siapakah dia? Ciri-cirinya. Oke, kalau Sora yang lihat di sini, ya, kamu akan berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat kompeten, ya. Dia sangat-sangat to the point. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi kalau ada segala sesuatu yang dia ingin tuju, dia akan fokus ke sana, ya. Jadi kayak dia itu fokus gitu loh ya, orangnya gitu loh ya. Dan orang ini punya banyak sekali skill. Ya, dan orang ini punya banyak sekali pengalaman. Walaupun memang kalau yang Sora lihat di sini ada sisi dia itu di sini yang apa ya Sora bilangnya ya, punya banyak sekali pengalaman. Ya, orang ini expert ya. Jadi artinya orang ini punya banyak sekali pengalaman, dan orang ini pun kalau berbicara itu bisa sangat tajam. Artinya orangnya memang to the point gitu loh. Dan mungkin memang kamu senang sama orang-orang yang lebih tegas dan to the point ya. Selain daripada itu, orang ini punya banyak spiritual insight yang sudah dia jalani. Artinya orang ini sudah banyak mendalami spiritual. Ya, orang ini berusaha untuk tidak menjudgmental seseorang. Jadi berusaha bijaksana dalam melihat segala sesuatunya. Dan orang ini punya banyak pengalaman yang membuat dia itu menjadi seseorang yang lebih punya banyak kekuatan. Ya, orang ini akan suka sekali memotivasi orang lain. Ya, orang ini ekstrovert, dia gampang bergaul, gampang berteman gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan orang ini banyak suka menggali segala sesuatunya. Ya, jadi kamu ketemu personality itu yang memang excellent lah ya. Kalau Sora lihat di sini, ada Capricorn, ada Gemini. Ini bisa saja zodiak kamu, bisa saja zodiak dia ya. Selain daripada itu, kamu akan punya hubungan sama dia yang penuh dengan semangat,
excitement, ya, banyak sekali hasrat di sana, dia energetik, orangnya juga bersemangat, ya. Jadi hubungan sama dia itu akan banyak sparksnya, gitu loh ya, dan akan apa namanya, seperti tidak terduga. Kamu kenal sama orang ini atau bahkan punya relationship sama orang ini itu nggak terduga. Bisa saja yang tidak pernah kamu rencanakan sebelumnya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, bisa saja kamu dari awal kenalan juga ya tiba-tiba aja dia menyatakan perasaannya atau keseriusan dia sama kamu. Itu ada di sini. Jadi dan di sini juga banyak ya yang mungkin dari dia atau dari kamu sudah menunggu seperti momentum yang pas untuk bisa ketemu sama seseorang. Itu ada. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga apa namanya, pingin memperbaiki hidupnya dia. Ya, jadi memang kan Sora bilang kan, mungkin ada masa lalunya yang pernah gagal, ya, gagal dalam relationship atau gagal dalam pekerjaan dan sebagainya, ya. Jadi dia seperti ingin merubah hidupnya, merubah jalan hidupnya, ya, dan dia ingin ada satu perbaikan ke depannya dengan bertemu dengan kamu dan punya masa depan yang bisa lebih baik. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi seperti kayak, ya sudah, yang lalu sudah lalu, makanya juga mungkin dia tidak akan terlalu banyak bercerita atau bertanya soal kamu, bukan karena tidak menghargai masa lalu kamu. Merasa apa yang sudah lalu ya, apalagi kalau itu kurang menyenangkan ya, mungkin kita nggak senang bahas, dia pun tidak mau membahas. Ya, orang ini itu sangat komunikatif, ya, dan dia itu seseorang yang sangat dalam mendalami emosinya. Artinya dia punya emosi sama kamu itu pun akan lebih ke arah mendalam. Jadi perasaan yang dia bangun sama kamu itu bukan cuma ada di permukaan, cuma suka begitu-begitu aja, tapi lebih ke arah ke dalam, gitu loh ya. Buat dia mengerti, bener-bener akan berusaha menggali kamu bener-bener sampai ke dalam. Jadi berusaha untuk kayak nggak mau cuman sekedar oke, kamu sayang kamu, oke, aku sayang kamu, oke, kamu seperti ini. Dia lebih kepada menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi, ya. Di sini ada Capricorn, Gemini, Leo, Libra, dan ada Cancer. Oke. Selain daripada itu, ya, juga ada energi daripada orang ini akan menunjukkan sebuah pengorbanan, apapun itu ya. Meskipun misalnya dia harus jaraknya jauh dari kamu, atau harus ada hal-hal yang dia lakukan sebagai pengorbanan. Kalau Sora di sini, orangnya berusaha untuk berkorban, ya, untuk kamu. Jadi mau menunjukkan sama kamu bahwa, nih, aku udah serius, jadi aku akan berkorban apa yang harus memang dikorbankan secara apa namanya, hal, ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya itu tidak mau pikirannya itu diperkecil dan dia tidak mau victim mentality. Makanya dia akan banyak sekali berbicara dan dia akan banyak sekali komunikasi sama kamu. Obrolan kalian akan mendalam supaya tidak terjadi kebingungan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan supaya jelas gitu loh segala sesuatunya. Ya. Jadi di sini ada sebuah usaha untuk memang hubungan bisa jadi lebih baik juga ke depannya. Ya, jadi ada keseriusan. Kita akan lihat di sini mungkin ciri-ciri lain dari orang ini ya. Oke, Sora akan ambil beberapa, 1, 2, 3, ya, 4, 5. Ini satu tutup mata ya, 6, 7, dan 8. Oke. Yang pertama adalah sports lovers. Jadi dia memang suka olahraga, ya. Kalau Sora lihat di sini, bisa saja dia memang atlet atau bekerja dengan bidang yang berhubungan olahraga atau memang suka olahraga. Ada beberapa di sini yang dia cenderung bisa suka makanan-makanan yang asin ya. Jadi keripik atau apa, segala sesuatu yang lebih asin, agresif. Ada sisi dia yang bisa agresif di sini, ya. Agresif entar perilaku ya. Jadi belum tentu agresif itu kasar, tapi artinya orang itu bisa menunjukkan suatu usaha. Sweet. Nah, bisa saja memang perkataannya sweet, perilakunya sweet, manis ke kamu, atau memang dia suka makanan yang manis-manis. Oke. Ada night. Nah, bisa saja orang ini memang aktif di malam hari, kerjanya banyak di malam hari, mungkin pakai shift-shiftan, atau dia lahir di malam hari, kamu lahir di malam hari. Ada yang hijau. Bisa saja kamu suka warna hijau, bisa saja dia suka warna hijau, ada kuning. Bisa saja kamu suka warna kuning, dia suka warna kuning, atau kalian pas pertama ketemu atau apa, ada baju yang warna hijau atau kuning yang memorable di antara kalian, dan ada yang bitter. Ya. Apa namanya? Ada yang dia tuh suka makanan yang cenderung rasanya lebih pahit ya, misalnya kopi pahit. Terus abis itu apa namanya? Tare gitu ya. Kita coba lihat perjalanan cinta kalian yang terakhir ini akan seperti apa. Oke.
Oke, orang ini kalau Sora lihat di sini adalah seseorang yang kamu harus keluar dulu dari siklus yang membelenggu kamu. Artinya, memang orang ini pun sama, dia pun keluar dari siklus yang membelenggu dia. Artinya kalian berdua atau salah satu dari kalian itu memang terlepas dari siklus yang sudah lama, memang meninggalkan sesuatu yang lama, tidak mau berkutat di situ saja. Jadi di sini ada keluar ya, melakukan gerakan supaya keluar dari circle yang ada. Sebenarnya dari kamu atau dari dia itu sama-sama sudah punya sebuah intuisi bahwa kayak memang tidak terduga, tapi sebenarnya sudah ada intuisi yang kayak kalau aku keluar dari circle ini, kalau aku keluar dari pola yang salah, mungkin kamu lepas dari seseorang yang on off dalam hidup kamu, pola yang begitu-begitu aja, kamu tahu bahwa kamu akan punya akan ketemu sama seseorang yang tepat. Orang ini juga akan membangun suatu kepercayaan sama kamu. Trust. Artinya, di sini mungkin ada dari kalian yang banyak punya suatu trust issue ya, dia ataupun kamu. Tapi di sini hubungan itu, kalian akan tahu dengan sebuah intuisi bahwa orang ini bisa dipercaya. Ya, orang ini akan bisa membuat kamu merasa nyaman. Dia juga akan merasa nyaman jalan sama kamu. Ya. Di sini ada perkembangan dan metamorfosis. Artinya, ada proses pengembangan jiwa dari kamu dan dari dia sampai kalian itu bisa saling bertemu. Ada reformasi atau perkembangan dari jiwa. Ya. Ada kelahiran kembali. Artinya ada keselarasan. Jadi gini, kamu sama dia bisa saja sama-sama dalam periode sudah pernah terburuk dalam relationship, kegagalan dalam hubungan gitu loh. Ya. Jadi kayak seperti kerja keras untuk bisa bangkit dan keluar dari situasi-situasi ini yang ada, ya. Tuh kan, sudah pernah mengalami sebuah kehilangan yang sangat menyakitkan. Ya, bisa saja pernah disakiti, kepercayaannya dikecewakan, hubungan yang sudah sangat serius tapi harus berakhir. Artinya di sini, memang orang ini tuh pingin lahir atau pingin kembali bangkit dari keterpurukan karena dia pernah merasa sangat sakit dan kecewa. Ya, makanya dia tidak mau kembali ke dalam circle yang lama. Ya. Oke, hubungan ini akan banyak dikuasai oleh intuisi. Artinya kamu punya koneksi yang kuat di antara kalian dalam menjalani nanti. Banyak hal-hal yang kalian ternyata intuisinya sama loh, berjalan beriringan gitu. Itu yang Sora lihat. Ya. Apa yang mungkin membuat kalian itu bisa menjadi cinta terakhir buat orang ini? Apa yang membuat ini jadi cinta terakhir buat orang ini? Oke. Yang pertama ada, dia merasa bahwa ini memang ada bagian dari semesta untuk kayak kalian tuh berproses sampai ketemu sama orang ini tuh kayak ada alurnya, kayak ada ngerasa bahwa semesta ini kayak ini waktu yang tepat loh. Ada intuisi yang mengoreksikan kalian kayak ini nih orang yang aku ketemu setelah banyak perjuangan ini dan itu akhirnya kita bisa saling ketemu. Karena kalian akan banyak menghealing. Jadi obrolan kalian itu atau omongan kalian atau vibrasi kalian saling menghealing. Jadi ada proses kamu akan membantu dia juga mungkin keluar dari kekecewaannya. Dia juga membantu kamu keluar dari kekecewaan kamu. Di sini ada yang tadi Sora bilang kepasrahan ya. Yang tadi Sora bilang ada kepasrahan di sana, menerima di sana. Artinya apa? Menjalankan hubungan ini pun gak dipaksa, nggak yang oh harus begini, harus begitu. Jadi di sini ada energi kuat penuh dengan kesembuhan. Dan di sini ada saling pengertian yang mendalam, ya. Dia merasa bahwa kamu sangat memahami dia, komunikasi sangat baik, bisa mendalam ya. Makanya bisa ada rasanya kepercayaan. Makanya kan Sora bilang sebelumnya mungkin ada yang susah untuk saling memahami, susah untuk saling percaya, gitu. Nah, jadi ada di dalam diri kalian itu sama-sama saling membangkitkan perubahan. Kalau Sora di sini ada sisi yang saling membangkitkan perubahan, ya. Jadi pergesekan kamu sama dia mungkin akan ada gitu loh. Tapi pergesekan itu saling untuk membuat yuk adanya perubahan hidup kita bisa lebih baik. Ada chemistry, ada hasrat yang kuat di antara kalian. Ya, jadi bisa saling adanya koneksi, ada hasrat yang kuat yang saling menyupport gitu loh. Ya, ada patience, ada hasrat di sana. Dan orang ini memang dari awal sudah punya suatu perasaan yang kuat sama kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia berusaha menjadi diri dia padanya. Jadi dia tidak berusaha kamu harus suka dia, ya, dibuat-buat palsu dan sebagainya. Dia jadi diri dia padanya, kamu juga jadi diri kamu apa adanya.
Orang ini juga punya banyak fantasi soal kamu. Artinya memang secara visual kamu juga memang tipenya dia. Ada kecocokan di antara kalian gitu. Ini kalau Sora lihat nih memang sudah waktunya ya. Ada sebuah pertemuan di antara kalian sampai ketemu seperti ini untuk menjadi orang yang terakhir gitu loh. Tapi memang untuk mencapai suatu titik akhir itu tidak mudah. Ada sebuah perjuangan panjang gitu loh. Seperti dua jiwa yang dijauhkan dan akhirnya ketemu sebuah titik pertemuan gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak juga yang memang mungkin kamu baru pertama ketemu sama orang ini ada gitu. Tapi rasanya sudah tidak asing lagi sebenarnya buat kalian karena kalian tuh seperti sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya sangat baik gitu. Sih? Ada di sini loh. Ada sisi kamu yang kamu bisa keluarkan sama dia. Dia bisa melihat sisi lain dari kamu. Jadi dia akan mengenali kamu secara mendalam dan begitu juga sebaliknya. Jadi saling mendalami sisi masing-masing tuh ada gitu. Oke. Apalagi yang bisa kita lihat. Nah, kalau Sora lihat di sini memang akan ada situasi ya di mana tidak terduga, mungkin bisa saja kamu tiba-tiba ketemu sama dia di mana lagi ngapain gitu ya kalau yang Sora, dan dia langsung menunjukkan ketertarikan dia sama kamu kok. Ya, ada tambahan dari Aries ya. Jadi dia akan langsung menunjukkan ketertarikan kok. Walaupun memang tidak dia maksa ya kalau Sora lihat di sini. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini ada sisi dia di mana kamu akan merasa kayak dia itu kadang-kadang ada sisi-sisi kekanak-kanakan ada, bermain ada. Tapi di sini dia lebih kepada dia memulai dulu dari pertemanan sama kamu. Ya, dia langsung menunjukkan suka, tapi dia menunjukkan dari pertemanan dulu sama kamu. Nah, ini juga bisa mengadakan sesuatu tentang masa kecil, pertemanan ya. Jadi bisa saja dari teman kamu. Dan di sini ada kata-kata reunion. Jadi mungkin saja kamu bisa ketemu lagi sama orang ini ya. Pas lagi reuni, pas lagi kumpul-kumpul lagi, kamu ketemu lagi sama orang ini, atau pas lagi reunian teman kamu bawa teman baru misalnya. Ya, itu kan bisa-bisa aja ya. Ada namanya orang baru, main bareng dan sebagainya. Itu ada. Ya, wow, dia tuh sangat peduli sama orang lain loh. Jadi ada yang di sini kerjanya sosial juga, banyak melakukan charity sosial. Dia peduli sama kemanusiaan, bermurah hati, dia suka derma, suka nolong dan sebagainya. Ya, ada tambahan dari Aries, Pisces dan Aquarius. Kita akan coba lihat ya, mungkin apa sih ciri-ciri fisik dia ya, tambahan aja. Ciri-ciri fisik dia yang mungkin akan terlihat ya. Apa sih ciri-ciri fisik dia? Oke, 2. Ada yang jatuh, ambil dulu ya. Hop. Oke. Yang pertama adalah ada yang hidungnya agak kecil ya. Ada yang tingginya agak rata-rata, average height. Jadi tingginya yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, mungkin sepantaran kamu ada. Wajahnya panjang, bentuk mukanya panjang, rambutnya berwarna ya, bisa saja dia warnain rambut dia gitu ya. Ada yang sedikit pendek, bisa saja dia lebih pendek dari kamu, itu juga ada ya. Ada yang dimples, ada yang ada lesung pipitnya, dan ada yang punya piercings, ada yang punya tindikan, baik perempuan atau laki-laki. Mungkin kalau laki-laki dia ada tindikannya, kalau perempuan ya dia ada tindikannya gitu ya. Itu dari Sora. Oke, apa sih pesan semestanya buat kamu, buat relationship ini, buat cinta terakhir kamu ya? Pesan semestanya adalah sembuhkan inner child kamu ya. Saat kamu sudah menemukan sisi inner child kamu akan bisa keluar dan menemukan orang ini. Orang ini juga bisa saja orang yang membantu kamu keluar dari kekecewaan masa kecil kamu, inner child kamu yang belum beres gitu loh ya. Jadi jangan terbayang-bayang dengan bias masa lalu ya. Jadi gini, trauma itu jangan dikasih sama orang yang baru. Orang yang baru itu kan nggak tahu apa-apa ya. Apalagi kalau dia orang baru ya, dia nggak tahu apa-apa. Jadi jangan libatkan dia untuk
untuk terus-terusan dikait-kaitan dengan masa lalu. Kesian ya, kesian kamu dan kesian dia. Jadi kalau memang kamu butuh waktu, terimalah bahwa memang waktu dari semesta adalah yang terbaik untuk kamu bisa ketemu sama orang ini ya. Jadi untuk periode waktu itu jangan dipaksakan. Kalau memang Sora udah kasih periode waktu gitu loh, tapi kalau memang ternyata kamu merasa kamu masih butuh waktu, ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Akan ada waktu break dulu, jadi nggak langsung kamu bisa ketemu sama orang ini. Memang kamu harus ditentukan dulu untuk sendiri, untuk bisa menerima dulu diri kamu, untuk lebih punya nilai kepasrahan, selesaikan masa lalu kamu, memaafkan gitu ya. Dan pas ada festival season ya, bisa saja pada saat lagi periode Natalan, Lebaranan, kayak gitu-gitu yang ada festival ya. Terus ada yang di Januari, Sora akan ambil 5 kartu. Ada yang kurang dari sebulan lagi, atau ada yang bulan depan. Wow, udah deket nih. Sora doakan kamu bisa segera ketemu sama orang ini ya. Oke, kita mau coba lihat untuk zodiaknya. Oh, zodiaknya tadi udah, sorry. Nanti kalau bingung diulang lagi aja. Kita coba lihat alfabetisnya ya. Ada P, H, H, J, B. Ada M, W, Y, Z, H, I, S, M, X, I, L, dan P. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman yang ingin beli gelang kupu-kupu maupun gelang singa, silahkan linknya ada di bawah. Yang ini 185.000, yang ini 220.000. Ini untuk healing dulu ya, untuk healing energi ya. Ini untuk teman-teman yang cowok biar lebih maco, lebih tegas. Untuk teman-teman yang cewek ini buat energi kelemah lembutan, energi koneksi hati dan perasaan ya, untuk membawa aura jadi lebih bagus. Oke, ada 2 barang ini. Ada kalung baru yang lagi Sora coba untuk order dan lagi di jalan ya. Dan untuk yang pengen beli kartu-kartu ya, beli kartu-kartu tarot, atau pengen personal reading aja biar lebih akurat pembacaannya, atau pengen untuk apa itu namanya, beli kartu juga bisa, atau belajar baca kartunya juga bisa. Silakan, semua linknya ada di bawah ya, tinggal diklik aja di kolom deskripsi, atau silakan di Instagram Sora @sora_tarot, nanti akan diarahkan. Terima kasih Sahara. Sora berharap kamu segera bertemu dengan cinta sejatimu, karena kamu layak dicintai. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.